Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Askarullah. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Web Sekolah SDN 2 Asem. Latar belakang. SD Negeri 2 Asem merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kubang Mulia, Asem, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem digital yang dapat menunjang kegiatan administrasi dan penyampaian informasi di lingkungan sekolah menjadi semakin penting. Lanjut, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah belum tersedianya media informasi daring yang terpusat dan resmi dari SDN 2 Asem. Yang kedua, sulitnya orang tua dan masyarakat dalam mengakses informasi terkini terkait informasi sekolah maupun kegiatan sekolah. Yang ketiga, belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan sekolah. Yang keempat, kurangnya transparansi dalam layanan dan informasi akademik. Next, tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem web sekolah yang dapat diakses oleh guru, siswa, dan orang tua. Lalu yang kedua, menyediakan fitur-fitur utama seperti pengumuman, jadwal pelajaran, data nilai, dan data siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penyampaian informasi sekolah, menjadi media dokumentasi dan publikasi kegiatan sekolah. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi guru dan tenaga administrasi dalam mengelola data siswa, nilai, dan kegiatan belajar mengajar. Jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah rekayasa perangkat lunak serta didukung oleh pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mixed method. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait kebutuhan pengguna, proses kerja administrasi, dan kendala komunikasi yang dialami oleh pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sementara, pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek teknis dan preferensi pengguna melalui angket atau kuesioner. Lanjut, perangkat keras dan lunak yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan komputer atau laptop. Lalu perangkat lunak yang digunakan Visual Studio Code, Laragon, bahasa pemrograman PHP, dan JavaScript. Lalu MySQL untuk database dan GitHub untuk version control. Lanjut ke rancangan sistem. Rancangan input ada banyak ya. Data pengguna admin, nama, username, password, data kategori artikel dan artikel, nama kategori, judul artikel, foto, isi narasi artikel, dan sebagainya seperti berikut. Lalu ini adalah bagian foto-foto dari rancangan input pada sistem. Lanjut ke rancangan sistem output. Ada beberapa, yaitu halaman beranda, informasi artikel, halaman profil sekolah, dan lain-lain seperti berikut.
Lalu ini adalah foto dari rancangan output yang dihasilkan pada sistem. Ini ada tabel atau halaman artikel, lalu ada halaman guru. Tidak bisa saya cantumkan semuanya karena terlalu banyak. Oke, lanjut. Metode uji coba aplikasi yang digunakan. 1. Tujuan. Tujuan menguji coba aplikasi bahwa aplikasi web sekolah yang dikembangkan berjalan dengan baik. Fitur-fitur utama berfungsi dengan benar, dan pengguna dan admin dapat menggunakannya dengan mudah dan aman. Yang kedua, teknik pengujian. Teknik pengujian black box testing menguji fungsionalitas tanpa melihat kode program. Checklist fitur mengecek satu persatu fitur seperti login, tampil data, komentar, dan sebagainya. Input valid atau invalid mengisi form dengan data benar dan salah untuk uji validasi. Lalu ada jenis pengujian sebagai berikut pada tabel yang berada di kiri bawah. Oke, next. Yang ketiga yaitu tools pengujian. Tools pengujian yang digunakan adalah browser untuk uji tampilan dan navigasi, lalu Laragon untuk menjalankan server lokal PHP dan MySQL, dan selanjutnya PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin untuk cek struktur dan isi database. Lalu yang keempat, kriteria keberhasilan. Aplikasi yang dianggap berhasil jika semua fitur utama berjalan tanpa error, lalu tidak ada celah login tanpa tanpa otorisasi, lalu input divalidasi dengan benar. Lalu data ditampilkan dan disimpan sesuai ekspektasi. Tampilan bekerja baik di mayoritas browser. Next, kesimpulan. Dari hasil analisis dan identifikasi awal, dapat disimpulkan bahwa SDN 2 ASEM sangat membutuhkan sistem informasi berbasis web untuk menunjang proses penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan administrasi. Ketiadaan sistem daring yang representatif menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan internal sekolah maupun masyarakat luas. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.